Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kita pada video kali ini mari kita membahas ya hasil penelitian atau artikel yang dimuat oleh Pew Research Center di Amerika Serikat. Ini lembaga penelitian bergengsi di dunia ya. Pew Research itu menjadi andalan berbagai riset tentang masalah-masalah global ya, tentang politik, ekonomi, budaya, ya, agama dan sebagainya. Jadi reputasinya tinggi sekali, reputatif banget gitulah ya. Nah, ini pada kali ini kita mencoba untuk membaca ya artikel dari Pew Research Center ini ya, hasil penelitian tentang estimasi terbaru yang menunjukkan Islam di Amerika terus tumbuh ya. Ini ditulisnya oleh Bashir Muhammad Lee, peneliti senior di Pew Research Center-nya ini ya, PRC. Kita PRC aja sebutnya lah ya. Ini artikel menarik. Jadi ini up to date. Tapi ini tahun 2018, ini 6 tahun yang lalu. Harusnya yang lebih baru lagi ya. Tapi nggak apa, ini video percobaan saja ya. Jadi kita membahas artikel dari PRC tahun 2018. Jadi kalau sekarang tahun 2024 sudah 6 tahun bertambah ya, makanya jumlah penduduk Islamnya pun sudah pasti bertambah. Cuma kita belum tahu angkanya. Nanti kita carilah artikel yang terbarunya ya. Tapi ini saja sudah menarik nih. Ini kita mulai ya. Oke. Ini gambar orang Islam yang prayer service celebrating in Ramadan. Jadi ini Idul Fitri ini. Salat Idul Fitri di Amerika tahun 2017. Ini foto kecil. Oke ya, kita bacakan dan kita bahas ya. Kita jelaskan. Ini informasi yang menarik, up to date gitu. Ya. Debat-debat politik dewasa ini tentang muslim imigran dan hubungannya dengan isu-isu yang mengemukakan tentang orang-orang yang mempertanyakan how many Muslim actually live in the US ya. Berapa sebetulnya jumlahnya ya orang Islam di Amerika. Nah, tapi ini bukan pertanyaan yang agak mudah kalau belum diteliti gitu. Biro Sensus pun ya tidak mempertanyakan tentang agama, meaning there is no official government count. Tidak ada hitungan resmi dari pemerintah tentang jumlah penduduk Muslim. Nah, kan gitu ya. Tapi PRC ini ya, Pew Research Center ini punya catatan sendiri, punya penelitian sendiri. Nah, ini grafik yang menarik nih untuk kita baca ya. Dan ini sesuai dengan informasi tentang jumlah Islam di Amerika yang banyak berkembang beritanya ya. Oke. Tahun 2007 ya. Kita lihat tuh paling kiri bawah, tahun 2007 itu jumlah penduduk Islam di Amerika ada 2,35 juta. 2.350.000 ya. Itu jumlah totalnya. Orang dewasanya 1,5 juta. Tahun 2007 tuh. Ini menarik kalau dihubungkan dengan peristiwa Third World Center itu, bombing Third World Center pada tahun 2001 ya, yang membom 2 menara kembar di Amerika itu. Saat itu jumlah orang Muslim di Amerika ada berapa? Nah, ini kita belum tahu. Tapi berita-berita yang tersebar itu setelah peristiwa itu justru jumlah kaum muslimin di Amerika, orang Islam di Amerika bertambah pesat. Alasannya karena banyaknya orang yang jadi penasaran tentang agama Islam. Ada agama besar dunia tapi barbar, biadab, membolehkan gitu ya, mengizinkan orang memerangi orang untuk membunuh orang ya, melakukan terorisme ya, di negara maju sampai membunuh 200.000 orang lebih. Ada agama
modern yang bernama Islam, agama besar dunia, tapi melakukan pembunuhan ya kepada orang-orang tak berdosa, melakukan terorisme di Washington pada tahun 2001 dengan membunuh atau korban 200.000 orang lebih. Bagaimana agama seperti itu? How come the modern religion do that? Gitulah kira-kira. How come the modern religion perform such an attitude? Bagaimana sebuah agama modern bisa memperlakukan hal semacam itu, melakukan perbuatan seperti itu? Nah, ini pertanyaan besar rakyat Amerika setelah peristiwa pemboman 2001 itu. Ini yakin di sini ada angka yang menarik tuh, pertambahan penduduknya, pertambahan penduduk Muslimnya. Ya, oke, nanti kita cari. Kemudian 2011, 4 tahun kemudian, ya, jumlah penduduk Muslim di Amerika meningkat menjadi 2,7 juta. Dari 2,35 sampai 2,75 berarti bertambah 0,4. Artinya itu bertambah 400.000. Ya. Nah, ini pas nih. Jumlah 400.000 ini pertambahannya selama 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun dibagi 400.000 dibagi 4 tahun, ya pas 1 tahunnya itu 100.000 penambahan jumlah penduduk Muslim di Amerika. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2017, 6 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian dari 2007, penduduk Muslim sudah bertambah lagi menjadi 3,45 juta. Bertambah 1 juta lebih. Ya. Bertambah 1 juta, 1. Nah, betul, ini jadi 1,1%. Bertambah 1,1%. Ya. Jumlah penduduk Muslim di Amerika dari 2007. Nah, kan begitu, ya. Oke. Nah, sekarang tahun 2024. Artinya berapa tahun dari 2017? 7 tahun, ya. 7 tahun. Nah ini nih. Bila pertambahannya konsisten, ya. Ini dari 2027 sampai 2017 10 tahun naiknya 1,1%, dan sekarang baru 7 tahun, ya berarti sekitar 0,8% lah pertambahan penduduknya lagi, ya, penduduk Muslimnya. Jadi mungkin bertambahnya sekarang sudah 4%-an, ya, sudah 4% lebih, 4% sekian kalau sekarang. Diperkirakan begitu bila konstan. Kalau lebih cepat berarti lebih tinggi lagi angkanya. Ya. Nah, kita ulas lagi artikel ini. Masih berdasarkan survei kita tentang survei demografi, ya, sebagaimana survei-survei lainnya, PRC estimate that there were about 3.45 million Muslim of all age living in the US in 2017. Ya. Pew Research Center mengestimasi 3,45 juta Muslim, ya, dalam semua usianya di Amerika tahun 17. Nah, betul kan? And that Muslims made up about 1.1% of the total US population. Ya, dan bertambah 1,1% dari jumlah keseluruhannya. Ya. Nah, Muslim in the US, ya, Muslim di Amerika are not as numerous as the number of Americans who identify as Jewish by religion. Islam di Amerika belum sebanyak orang-orang Yahudi di Amerika jumlahnya, menurut perkiraan kami. At the same time, our projections suggest that the US Muslim population will grow much faster. Nah, ini menarik nih, ya. Our projection suggests that the US Muslim population will grow much faster than the country's Jewish population. At the same time, tapi pada waktu yang sama, ya, proyek penelitian kami itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk Muslim akan tumbuh 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah
ya, penganut Yahudi. By 2040 sampai 2040 nanti, orang-orang Islam, jumlah Muslim will replace Jews. Nah ini akan menggantikan jumlah Yahudi sebagai as the nation's second largest religious group after Christian, sebagai agama terbesar kedua setelah Kristen. Ya. Jadi di Amerika itu sekarang itu kan agama terbesarnya Kristen, nah keduanya itu Yahudi. Nah nanti pada tahun 2024 menurut PRC ini akan disusul oleh Muslim, gitu, oleh orang Islam, jumlah Muslim. Dan sampai tahun 2050, ya, penduduk Muslim akan diperkirakan akan mencapai 8,1 miliar atau 2,1% dari jumlah penduduk Amerika, gitu. Ya, 100% dari jumlah yang sekarang. Ya. Nah, perkembangan terakhir menunjukkan combined information, ya, informasi gabungan dari tahun 2017, survey of US Muslim, yaitu survei tentang Muslim Amerika, which reported on the prevalence of Muslims among immigrants, yang melaporkan prevalence Muslim among immigrant and other demographic group, yang melaporkan tentang perubahan, ya, orang Islam di antara kaum imigran, gitu. Oke, tuh. Nah sekarang, ini ada iklan nih. Try our email course of Muslim and Islam. Learn about Muslim and Islam through 4 short lesson delivered to your inbox every other day. Sign up now. Pelajarilah tentang Muslim dan Islam melalui, ya, kursus-kursus pendek yang kami sampaikan kepada inbox Anda setiap hari. Nah ini tawaran. Oke, kita teruskan. Muslim atau orang di Amerika ini, ya, tidak terdistribusi secara menyeluruh di Amerika. Beberapa wilayah-wilayah perkotaan, metro areas, ya, seperti Washington DC, have sizable Muslim communities, punya masyarakat Muslim yang banyak, ya, sizable. Likewise, seperti juga di beberapa wilayah yang lain di New Jersey, are home to 2 or 3 times as many Muslim adult per capita in the national average, but there are also states and countries with far fewer Muslim. Ya, New Jersey, jadi Washington DC dan New Jersey ini adalah rumah bagi 2 atau 3 kali lipat orang-orang Islam yang ada di Amerika. Adult per capita, ya, per kapita dari pendapatan nasional. Tapi juga ada wilayah lain yang jumlahnya sedikit. Nah, since our first estimate of the size of the Muslim American population, the number of the US Muslim has been growing rapidly. Nah ini nih, ya. Sejak riset pertama kita tentang jumlah penduduk Amerika, jumlah penduduk Muslim Amerika, ya, jumlah mereka telah berkembang lebih cepat. Walaupun from relatively low base, walaupun dari angka yang kecil, ya. When we first conducted a study of Muslim American in 2007, ya, ketika kita mengadakan studi tentang Muslim Amerika pada tahun 2007, ya, we estimate that there were 2.35 million Muslim of all age. Kita mengestimasi bahwa jumlah mereka ada 2,3 juta Muslim, ya, termasuk 1,5 jutanya orang dewasanya. Sampai tahun 2011, ini sebetulnya menerangkan charts yang tadi, ya, grafik yang tadi, ya. Sampai 2011, ya, jumlah Muslim telah mencapai 2,7 juta setengah, 2,75 juta. Ya. Nah, setelah itu kemudian bertumbuh lagi, bertambah lagi,
ya. Tuh kan betul, menunjukkan 100.000 orang setiap tahun. Driven both by higher fertility rates among Muslim American as well as continued migration of Muslim to the US, yang disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan, tingkat kelahiran di antara orang-orang Islam Amerika, as well as continued migration, juga peranan kaum imigran. Jadi jumlah penduduknya ini, jumlah pertambahan muslimnya ini disumbangkan oleh angka kelahiran keluarga-keluarga muslim yang tinggi, ditambah lagi dengan kaum imigran. Ya memang karena keluarga-keluarga muslim itu ya mereka pasti menikah, ya, orang-orang Islam itu pasti menikah, berkeluarga dan punya anak. Punya anak ini bagi keluarga muslim kebutuhan yang sangat penting, dan semuanya ingin punya anak, dan kalau bisa anaknya banyak, kan begitu. Nah ini yang membahayakan penduduk Amerika Barat, dan identitas Barat itu bakal hilang tuh, karena jumlah penduduk muslim bertambah terus dari anak-anak mereka, sementara orang-orang Barat tidak peduli pada anak, tidak ingin punya anak. Anak tuh merupakan sebuah kariweh dalam kehidupan. You know kariweh? Kariweh is ribetitas gitu ya, keribetan. Ya, repot, ribet punya anak itu bagi mereka. Dan pernikahan, ya, among the Americans or Western people are just a piece of paper, gitu. Hanya sebuah secari kertas. Pernikahan itu bagi mereka kertas perjanjian pernikahan. Jadi nggak penting-penting amat. Yang penting mah sequencing sebuh gitu. Yang penting mah syahwat nawe terpenuhi gitu, bebas. Rumah tangga hanya ribetitas, ya. Perkawinan hanya kariweh gitu, ya, yang membuat mereka harus komitmen pada pasangan satu sama lain, dan itu bagi mereka mengekang gitu. Karena mereka ingin bebas hidup. Nah, akhirnya tidak berkeluarga, tidak menikah, dan tidak punya anak itu ternyata dalam perkembangan agamanya berpengaruh. Itu menghambat perkembangan agama mereka, menghambat jumlah pertambahan penduduk Kristen, tersusul oleh Muslim, oleh orang Islam. Karena orang Islam jelas berkeluarga dan punya anak, begitu, dan bahkan berlomba-lomba mereka punya anak yang banyak. Tapi secara umum sekarang itu keluarga modern Muslim di seluruh dunia, ya, anaknya antara 2 sampai 4 lah, ya, rata-rata mungkin 2, 3, 4 juga agak kurang gitu, ya. Nah ini sekaligus kelebihan orang Islam, ya, komunitas Muslim, dan itu pun belum komitmen full dari mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan perbanyaklah anak-anakmu. Jadi perintah Nabi untuk memperbanyak anak itu ternyata punya strategi, berdampak strategi di akhir zaman, ya. Satu, kan jelas anak itu kebutuhan untuk meneruskan keluarga, ya. Jadi setelah bapak ibunya meninggal, anaknya meneruskan. Jadi keluarga itu terus berlanjut gitu, ya. Yang kedua, memang kan keluarga tanpa anak itu garing, ya, gersang, tidak nikmat, tidak puguh, tidak enak, tidak ada kenikmatan berkeluarga kalau tanpa anak, ya. Yang ketiga, anak itu kan membawa rezeki. Anak makin banyak rezeki, kan itu logikanya begitu. Keyakinan Muslim itu. Sok lihat orang-orang tua dulu, anaknya 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ada itu. Kakek saya itu anaknya 14. Ya. Ibu saya dulu anaknya 7. Saya anak ketiga. Saya sekarang cuma 3. Nah, ini terus menurun nih. Kita sudah jauh dari hadis Nabi itu. Harusnya umat Muslim semuanya mengamalkan memperbanyak anak. Wah, itu keren itu. Rezeki mah jangan dipikirin, itu urusan Allah. Ya, yang jelas anak makin banyak justru itu adalah sumber rezeki makin banyak, karena pasti Allah bertanggung jawab kepada setiap makhluk yang dilahirkannya, maksudnya dilahirkan oleh manusia, ya. Kan setiap makhluk yang lahir ke dunia tuh Allah tuh memberikan ruh, nyawanya,
sudah menciptakan, kedua memberikan ruh nyawanya. Satu lagi yang pasti, Allah bertanggung jawab atas rezekinya, kan begitu. Jadi sebetulnya rezeki itu jangan dipikirin, urusan Allah itu mah. Kita mah kewajibannya hidup di dunia, jalankan kewajiban, jalankan perintah agama, hidup yang benar, gitu saja. Makmurkan kehidupan, ya. Rezeki mah urusan Allah. Jadi jangan takut, jadi jangan takut soal rezeki. Ya, jadi bagusnya, ya, orang Islam sekarang tuh kalau menikah sok sing loba budak teh. Perbanyak anak teh. Kenapa? Jadi pada menurun semangat punya anak banyak. Ya karena pengaruh modern nih, pengaruh barat nih. Pola hidup yang senang, orang tua tidak ingin banyak keganggu. Kemudian pola tren baru, para ibu, para istri itu sibuk bekerja, gak mau riweuh punya anak banyak, kan gitu. Kemudian meniti karir, mencari duit, dunia terus diteteangan, gitu. Padahal dengan punya anak banyak orang-orang tua dulu yang tidak punya pekerjaan tetap, ya, ekonominya pas-pasan, tapi anak-anaknya sukses. Jadi orang-orang berpendidikan S1, S2, S3, ya, itu hikmah punya anak banyak tuh begitu. Jadi anak-anak yang lain yang kurang beruntung tertolong. Yang jelas mah pokoknya mah jumlah kebaikan dan hikmah punya anak banyak lebih besar daripada punya anak sedikit, gitu aja intinya mah. Ya, oke, ini video percobaan saya menggunakan screen record, ya, menampilkan video membahas tentang artikel perkembangan Islam di Amerika, ya, dari Pew Research Center. Artinya sumbernya kita ini lembaga ilmiah yang terpercaya, ya, Pew Research Center, ya, yang ditulis oleh Bashir Muhammad. Bashir Muhammad ini peneliti senior mana? Tadi maaf ya, terpencet dengan cepat. Nah ini, Bashir Muhammad is a senior researcher focusing on religion at Pew Research Center, ya. Dia peneliti senior. Dan ini sebetulnya masih banyak artikel lain yang menarik untuk kita bahas, ya. Untuk kita jelaskan satu-satu yang relevannya saja, yang menariknya saja, gitu ya. Kalau mau nih, apalagi banyak permintaan, saya mau sekali ini membahas artikel-artikel ini. Informasi up to date buat kita untuk mengetahui perkembangan Islam di dunia, gitu, ya. Nah ini misalnya, how US Muslim are experiencing the Israel-Hamas war. Mengapa orang-orang Muslim di Amerika mendukung, ya, atau terlibat dalam perang Hamas Israel, tuh, ya. Kalau penonton video saya ini orang-orang Islam semua, ya udah kita bahas yang Islamnya saja lah, ya. Yang lain-lainnya mah tidak terlalu penting buat kita, gitu. Tuh, Muslim American Religious Democracy. Banyak ini saya sering melihat tuh, Pew Research Center, Washington DC, di US. Oke, ini satu, kita mundur ke belakang. Nah ini artikel yang saya baca sebelumnya tadi. Nah ini juga nanti ingin saya terangkan nih. World Muslim population more widespread than you might think. Jumlah penduduk Muslim dunia itu berkembang di luar perkiraan kita. Nah ini kata riset lagi ini, di luar dugaan kita. Jadi dengan kata lain, penduduk Muslim dunia itu berkembang ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan, berkembang lebih luas dari yang kita duga, gitulah intinya itu, ya. Ternyata, gitu. Ditulis oleh Drew De Silver dan David Maskey. Tuh, ini juga sama hasil riset. Ini juga menarik. Mengapa dan bagaimana Islam berkembang di luar dugaan itu, kata mereka. Ya. Oke, ini kita masuk ke Pew Research Center. Ini asik nih, banyak informasi riset-riset global, ya. Riset global yang menarik bagi kita tentu tentang agamanya saja, tentang Islam, ya. Nah ini 5 fact about the Muslim population in Europe. Tuh, 5 fakta tentang
penduduk muslim di Eropa. Oke. Nah, ini lagi nih. Ini artikel pertama yang tadi saya baca, Why Muslim are the world faster growing religious group. Mengapa Islam itu agama yang paling cepat perkembangannya di dunia, bukan hanya di Amerika. Why Muslim are the world faster growing religious group. Nah, mengapa Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya? Nah, ini juga menarik, sebabnya apa? Ya memang tidak jauh dari imigran, kemudian mu'alaf, ya, dan angka kelahiran. Sebenarnya itu saja, 3. Tapi kan angkanya perlu kita lihat, gitu. Perlu kita ketahui, ya. Oke, ini wawasan modern tentang Muslim global, ya. Ini sebagai pengetahuan saja yang menarik. Sekian saja dulu video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mencerdaskan kita, ya, semakin melek pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.